amat. Ngadep sono biar lihat semua, biar apal. Ayo coba. Ya, Muharram, Safar. Bismillah dulu apa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Roma. Dalut dia ngomong tapi dalut ngomong tapi kakinya gini. Ya ya lah. Syaban, Nabi Syaban. Zulhijjah. Wah, buset kagak pakai puasa langsung mau makan daging. Iya, siapa nama bapaknya almarhum? Lah nggak apa-apa didoain mudah-mudahan ahli surga, amin. Siapa namanya? Agus. Jangan Agus. Lu jangan Agus-Agus aja nggak sopan, panggil Bapak Agus. Emang temen lu Agus main lato-lato? Iya, coba. Topan bin. Namanya siapa? Dapa. Oh, Dapa bin Agus. Bapak. Astagfirullahaladzim. Pakai Bapak Agus. Pakai adab, kita manggil Pak Presiden, pakai Pak Presiden, manggil nama Bapak Jokowi apa Presiden Jokowi? Presiden. Yang telah hadir di tengah kita, semoga kita doakan beliau sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ahmad Muhammad Safi kepada kami silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Ustaz doain yang jawab salam. Dikasih pantun dulu boleh nggak? Mau nggak dikasih pantun? Pantunnya anak ayam palanya 3. Banyak banget ya? Kirain ada yang bilang cakep. Iya, anak ayam palanya 3. Yang jawab salam masuk surga. Amin. Mau masuk surga apa enggak? Oh. Sekarang apa entar? Sekarang. Mati dong. Iya, mudah-mudahan adik-adik panjang umur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok dekat pintu musola belum jawab salam Ustaz. Oh iya Pak. Nah iya. Menteri Perhubungan. Dari rumah ke rumah beliau. Masya Allah, kita doain panjang umur. Pokoknya yang jawab salam Ustaz doain duit ya. Amin. Nih dia nih yang nggak punya duit nih. Haknya paling kenceng. Iya, amin yang paling kenceng nggak punya duit. Iya, pokoknya insya Allah kita semua duitnya banyak. Amin ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsyiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibu wa khalilu wa safiyuh al-mab'utsu rahmatan lil alamina basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah jalla jalaluhu wa jalla dzikruhu wa jalla wa 'azama sya'nuhu bi'idni siraja wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qirati a'yunina wa maulana Muhammad. Masih kurang kompak, teh baru nyampe. Alhamdulillah. Kita doain yang bawa teh mudah-mudahan bininya nambah. Amin. Jangan, girang banget. Girang banget. Iya, alhamdulillah. Cuman kelihatannya sih ini pagayuban apa namanya? Kebun sawah ya. Tapi kelihatan sih muka-muka takut istri ya. Kayaknya sih kayaknya. Karena sebenarnya lagi galau ini, lagi galau. Minggu-minggu ini kenapa?
Ada anak yatim umur 2 tahun, ibunya minta dinikahi. Ini galangnya. Ana lagi nyari celah mau ngomong sama bini nih. Niatnya nolongin anak yatim ya. Ana punya prinsip lebih baik dibenci tapi jujur daripada dicintai tapi berbohong. Iya. Benar bang nggak? Iya. Ya bagi Pak RT ya. Kita doain RT kita sehat walafiat. Doain aja biar diizinin sama bini ya. Amin ya Rabbal. Saksi aja dia. Pokoknya mudah-mudahan nih. Ini nanti Ustadz tanya anak yatim yang pinter yang jawab Ustadz kasih duit. Mau gak? Apa mau minyak wangi dari Mesir? Mau gak? Cuman baunya bau Fir'aun. Oh ya aja yaudah minyak wangi oleh-oleh haji dari Habib. Mau? Dari guru saya, mudah-mudahan anak yatim jadi anak sukses dunia akhirat. Kalau diucapin sholawat kita kudu wajib baca sholat. Karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu baca sholawat. Kata Nabi orang yang paling korek, tahu korek? Korek mitik medit artinya apa? Siapa mereka? Mereka disebutkan dalam riwayat al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli. Orang yang tak kala disebutkan namanya dia tidak mau baca sholawat. Kita pengen jadi orang baik apa orang pelit? Kalau orang baik tempatnya di surga apa di neraka? Kata siapa? Hah? Belum ceramah, belum jelasin surga. Masya Allah. Kita pengen punya tetangga baik apa tetangga pelit? Kalau tetangga baik masak jengkol kita dibagi gak? Kalau tetangga pelit masak jengkol dibagi gak? Dibagi. Baunya dong. Kalau ada tetangga pelit masak jengkol baunya doang dibagi nyampe ke rumah kita doain kejengkolan apa enggak? Jangan, kita doain aja mudah-mudahan tambah sukses, tambah kaya, besok dia pindah dari sini. Masya Allah, amin ya Rabbal. Dan yang kedua, Nabi sangat indah wala ahsanu minka lam tarukatu ain wa ajmalu minka lam talidan nisa khuliqta mubarra'an min kulli aib ka'annaka khuliqta kama tasha. Saking sempurnanya Nabi. Said bin Sabit memuji di hadapan Rasul ketika beliau datang ke suatu majlis, beliau berdiri, Nabi dipuji pegang sorban, sorbannya dikasih kepada Said bin Sabit. Alhamdulillah dia ada sorban di sunnah. Alhamdulillah. Saya belajar di Perancis 13 tahun. Tahu Perancis di mana? Di mana Perancis? Bukan Ciamis, Perancis perapatan Ciseeng. Adanya di Parung Bogor. Itu Masya Allah. Saya diijazahin imamah, diijazahin sorban, gakmis, jubah oleh guru saya. Berangkat ke Hadramut, ke Habib Umar bin Hafid, Darul Mustafa saya tabarukan ke kota Tarim. Pulang saya dikasih sorbannya Habib Umar, dipakai nama Habib Umar, pakai imamah. Karena ini adalah jadi manusia yang paling indah, manusia yang paling sempurna, yang tidak ada aib kekurangannya sedikit pun adalah Nabi Muhammad. Semuanya kita ingin melihat wajah Nabi apa enggak? Pengen melihat wajah Rasul apa enggak? Minimal ketika diucapin salawat kita jawab sallallahu alaihi. Apa kata Sayyidina Muhammad kepada isinya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha? Ya Aisyah ya Humairah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka mereka yang tidak bisa memandang wajahku kelak pada hari kiamat. Sayyidina Aisyah bertanya, liman lam yaraka ya Rasulullah yaumal qiyamah. Siapa yang tidak bisa memandang wajahmu kelak pada hari kiamat? Litukibtu indahu falam yusalli alaih. Tak kala disebutkan namaku dia tidak mau bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk bisa memandang Rasulullah. Amin. Minimal sebelum kita wafat kita bisa bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jirati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin kiram wal muhtaram yang kita cintai, yang kita muliakan, guru kita Ustadz Komar, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Kalau didoain kawin lagi ntar bininya denger. Jangan. Kita cintai, kita muliakan aparat ulama dan umara harus bersatu. Pak RT Bapak Susanto, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat. Ayanda tokoh masyarakat
Pak Sugeng, kita doakan beliau sehat walafiat. Jangan lupa juga nih ketua kita, ketua paguyuban Kebon Sawok. Namanya siapa? Panggilannya Pak Yani. Kita doakan beliau mudah-mudahan kalau mancing dapat banyak ikan. Oke. Apa? Yakin karo banyak ikan. Iya, ada amalannya, datang ke rumah dan gua kasih amalannya. Dalam kitab Khazinatul Asrar ya disebutkan di baris kelima halaman 92, biar kalau mancing dapat ikan banyak. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan beliau bermanfaat buat umat. Amin ya rabbal. Menteri Keuangan nih kalau nggak salah. Kalau gua ngajar dulu di musola dia ngamplopin. Siapa namanya? Iya, Pak Rabi, kita doakan mudah-mudahan Rabi sehat walafiat. Usahanya tambah rame. Amin. Dan kagak kegoda sama janda. Ya, amin ya rabbal. Semua orang tua yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangkan rasa hormat dan takzim saya, terutama Sahibul Bait yang bernama Bapak Ahmad Sofyan. Ya, mudah-mudahan beliau tambah berkah hidupnya. Ini rumah mudah-mudahan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Ya, saksi kebaikan, santunan yatim, silaturahim, dan semua amalan-amalan pada malam hari ini menjadi saksi kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Dan saya doakan semua yang hadir, baik anak yatim maupun para hadirin, baik kaum ibu yang di belakang, keluarga dan sanak famili, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, semua dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, dalam rezeki yang banyak. Yang punya utang, ada yang punya utang? Yang punya utang ada? Bayar. Iya, punya utang nggak dibayar, kapan lunasnya? Nabi nggak mau nyelatin orang yang punya utang. Abu Dzar mengatakan, saya yang nanggung utangnya Rasulullah, baru Nabi sholatin. Ayah yang punya utang ada? Oh, nggak ada. Mudah-mudahan yang punya utang Allah lunasi utangnya. Yang belum berangkat haji dan umrah Allah takdirkan berangkat haji dan umrah. Dari mana Ustaz duitnya? Dapat gusuran. Amin ya rabbal. Dan semua kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni. Amin ya rabbal. Saya mau nanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya minta maaf setelah perjalanan saya begitu jauh tadi dari daerah Cianjur panas. Jadi macet juga di jalan, saya ngajar dulu di Brimob, agak telat juga, makanya saya baca kitabnya. Habis ajar Isa, saya terusin baca kitabnya. Jadi saya minta maaf, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Sekarang ini Masya Allah tasyakuran ya, paguyuban Kebon Sawok milad yang kedua. Alhamdulillah. Milad artinya ulang tahun. Ulang tahun artinya milad artinya ulang tahun. Ulang tahun artinya Saya mau nanya, ulang tahun atau milad ini disyariatkan nggak dalam agama untuk kita bersyukur? Saya mau nanya, dicontohkan nggak sama Nabi? Dicontohkan nggak? Dicontohkan sama Nabi. Makanya kita ini lagi nyontoh Nabi, cinta sama Nabi, kita mahabbah dan kita berharap. Sayyidina Anas bin Malik suatu hadir di majlisnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada para sahabatnya. Nabi mengatakan, dinukil oleh Imam Abi Zakaria dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata beliau? Imam Nawawi mengatakan, Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, saya mendengar riwayat banyak. Ya, Sayyidina Anas bin Malik, saya mendengar riwayat hadis banyak, tapi riwayat ini yang paling saya senangi. Riwayat ini yang saya sangat bahagia mendengar hadis Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kenapa? Kalau saya sholat kayak Nabi, saya nggak kuat sholatnya Nabi. Kalau saya melihat zuhud wara sufinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya nggak kuat. Kalau saya lihat keberanian Sayyidina Umar bin Khattab dalam menegakkan agama, saya belum bisa, kata Sayyidina Anas bin Malik. Tapi dengan wasilah mahabbah, cinta kepada orang yang dicintainya, itu menyebabkan kita bisa berkumpul sama dia. Alhamdulillah. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah menghidupkan daripada. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, mereka pasti bersamaku dalam surga. Amin ya rabbal
Makanya nih panitia semua nih, dari ketua, anggota, sekretaris, semua yang terlibat dalam acara milad, kita ini sedang mengikuti, mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa contohnya Ustaz? Yang pertama, Nabi ketika sholat di Masjid Nabawi, jatah hari pada saat itu adalah di hari malam Sayyidina Aisyah. Jadi jadwalnya di rumah Sayyidina Aisyah. Nabi minta izin sama Sayyidina Aisyah, ya zaujati ya Humairah. Jadi Nabi ini kalau manggil istrinya romantis. Apa? Ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merah. Ada yang nanya jamaah Ustaz, istri Anda nggak putih, nggak merah kulitnya, warna kulitnya apa? Hitam. Apa hitam? Hitam. Gimana Ustaz biar saya romantis sama istri? Jangan repot, panggil aja ya Hajar Aswad. Hitam, nggak bohong kita. Hajar Akhirnya Nabi minta izin Sayyidina Aisyah, ngikutin dari belakang ke Masjid Nabawi. Nabi sholat begitu lama, rukuknya sama kayak berdirinya lama, iktidalnya lama lamanya ruku, sujudnya lama seperti sujud lamanya iktidal, sampai hatta yatawarra qadamuh, sampai kaki beliau bengkak. Setelah sholat beliau menyamperi Siti Aisyah kepada Nabi, ya Rasulullah, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau sholat begitu lama sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Nabi? Nabi hanya menjawab, afala akuna abdan syukura. Wahai Aisyah, tidaklah saya pantas menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nabi bersyukur kepada Allah, sholat sampai kakinya bengkak. Saya mau nanya, kita kalau sholat tarawih di musola Baitur Rahman, senang sama imam yang bacaan lama apa cepat? Jawab jujur, lama apa cepat? Kalau ada imam bacanya lama, kita doain mati cepat apa lama? Iya, mudah-mudahan imam-imam kita semua panjang umur. Iya, yang lama alhamdulillah, karena murata warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Yang cepat juga alhamdulillah, karena kata Nabi, kalau engkau mengimami sholat, banyak orang tua, banyak orang yang mungkin nggak kekuatannya seperti kamu, maka dipercepat, jangan panjang-panjang. Dua-duanya bener alhamdulillah. Saya mau nanya, kita sholat, Nabi sholat sampai kakinya bengkak sebagai rasa syukur kepada Allah. Kita sholat, kita nih, saya mau nanya, kaki bengkak gara-gara sholat apa asam urat? Ya, asam urat. Makanya yang asam urat berbanyak sholat. Yang kedua, dalam riwayat Imam Muslim, ditanya Nabi Muhammad oleh sahabat, ada Al-Quran turun disebut asbabul nuzul, ada hadis disebutkan oleh Nabi disebut asbabul urut. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di hari Senin, kagak weekend aja? Weekend, tau gak weekend? Weekend apa? Sabtu Ahad, Sabtu sama Minggu. Kenapa nggak puasa hari weekend aja? Kenapa puasanya Senin? Sahabat nanya, Nabi jawab, fihi wulidtu wa fi bu'istu wa fi unzil alaih. Di hari Senin saya dilahirkan, di hari Senin saya diutus, di hari Senin saya dibangkitkan sebagai rasa syukur saya kepada Allah, maka saya berpuasa di hari Senin. Alhamdulillah. Makanya di Pagayuban Kebun Sawah nih milad yang kedua, tasakuran, undang anak yatim. Saya mau nanya, baik apa enggak? Kita kumpul di sini dalam rangka silaturahim. Kita berkumpul di sini dalam rangka bersama-sama membangun daripada ukhuwah Islamiyah, agar apa? Agar kita nanti saling kenal satu sama yang lainnya. Alhamdulillah. Sampai Nabi katakan, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khair aw liyasut, berkata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, muliain tamunya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliain tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambunglah silaturahim. Maka mudah-mudahan silaturahim kita di sini, man ahabba ayyutawil umra wa tuwasir rizqa falyasir rahimah, barang siapa yang ingin diluaskan rizki, diberikan panjang umur, maka sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi rizki kita, dan diluaskan daripada segala rizki yang Allah berikan. Amin ya rabbal. Saya mau nanya nih, saya kasih hadiah sama adik-adik. Saya mau nanya, sekarang nih bulan apa nih?
Juli lagi. Yang 1 Juni, yang 1 Juli. Ini yang Juni ini telat masuk sekolah ini. Iya, bulan apa sekarang? 1 Muharram. Emang di sini kemarin nggak pawe obor? Tanya. Istirahat Ustaz Komar. Kita doain Ustaz Komar panjang umur. 1 Muharram lagi. 1 Muharram kemarin hari Rabu, malam Rabu. 4 Muharram. Ya udah kita hitung hari Rabu tanggal 1 Muharram, hari Kamis tanggal 2 Muharram, hari Jumat tanggal 3 Muharram, hari Sabtu tanggal 4 Muharram, hari Minggu tanggal 5 Muharram. Sekarang malam apa? Minggu Ahad. Ya, kalau Minggu itu orang-orang sono nyebutnya. Kita orang Islam nyebutnya Ahad. Ahad atau malam Ahad. Berarti malam ini malam Ahad, berarti sudah masuk dari ba'da maghrib sampai saat ini tanggal 5 Muharram. Akhirnya dia kagak jadi dapat minyak wangi. Ya, kesian salah. Sekarang bulan Muharram, saya mau nanya, bulan Muharram, habis bulan Muharram bulan apa? Iya benar, habis bulan Muharram bukan sah. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, buka surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhur indallah isnata asyra syahran. Allah sebelum menciptakan alam semesta ini, Allah telah menetapkan 12 bulan. Awaluhu Muharram wa akhiru Dzulhijjah. Awalnya adalah bulan Muharram dan akhirnya bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Nah, berarti ada 12 bulan Ustadz kasih hadiah anak yatim. Siapa yang hafal 12 bulan dalam agama Islam? Ayo. Nah, kasih mic. Mic-nya satu apa 2? Iya, ada 2. Kasih mic. Ini aja nih. Cuy, coba kasih mic. Yang apa? Iya. Ya, sini Ustadz lihat sini. Sini, jangan malu. Sini. Mau dibagi duit ini. Sini. Ya, pintar nih. Sini dekat Ustadz dong. Iya, jauh-jauh sombong amat. Ngadep sono biar lihat semua, biar hafal. Ayo, coba. Bismillah dulu apa lu? Bismillahirrahmanirrahim. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Dan dia ngomong tapi kakinya gini. Ya. Sya'ban, Nabi Sya'ban. Dzulhijjah. Wah, buset kagak pakai puasa langsung mau makan daging. Gimana langsung Dzulhijjah aja, Lebaran aja. Ramadan. Ya. Syawal. Iya. Dzulhijjah. Ya. Kamu nanya. Ya. Kamu nanya. Sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Coba kita bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil wal Jumadil. Nah, gua dengar gua dengar kayak Jamal lebih kenceng. Awal, akhir. Setelahnya kagak ada yang apa gimana? Jumadil awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Nah, coba ulangin. Iya, Muharram benar. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Dzulhijjah. Ini gimana sih bocah? Kayak belum minum bodrek. Dzulqa'dah, Yaudah, namanya siapa namanya? Rafa, nama bokap. Oh, yatim piatu ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Tapi walaupun yatim piatu kan punya bapak ya? Iya, siapa nama bapaknya almarhum? Lah nggak apa-apa didoain mudah-mudahan ahli surga, amin. Siapa namanya? Agus. Jangan Agus. Lu jangan Agus aja, nggak sopan. Panggil Bapak Agus. Emang temen lu Agus main lato-lato? Iya, coba. Topan bin. Nama itu siapa? Dapa. Oh, Dapa bin Agus. Bapak. Astagfirullahaladzim.
pakai Bapak Agus, pakai Adam. Kita manggil Pak Presiden, pakai Pak Presiden, manggil nama Bapak Jokowi apa Presiden Jokowi? Presiden. Pakai Presiden Bapak Jokowi. Ya, wakilnya Bapak Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Nama Bapak, Dafa, namanya Bapak siapa? Dafa bin Bapak Agus. Nah, gitu. Baru itu akhlak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Dafa jadi anak soleh dan Ustadz doain tahun 2050 bini yang 4. Sukses dia. Amin ya Rabbal. Oh, gak Dafa punya bini 4. Lah, sombong. Didoain jadi orang kaya nggak mau. Dafa mau hadiah apa? Mau duit, mau cincin, apa mau minyak wangi? Duit. Wah, gimana nih? Dan gua soleh sih kan wangi kalau nggak cincin. Ya udah, duit. Ustadz jujur, Ustadz ceramah kemana-mana. Kalau memang ada jamaah minta duit, kan duit ada warna merah, biru, hijau, kuning, abu, Kita lihat warna pecinya. Pecinya warna apa? Putih. Duit warna putih ada. Kita lihat baju kokonya warna apa? Kita lihat lehernya. Iya, hitam. Duit ada warna hitam. Kita lihat celananya warna apa? Berarti zong. Ya. Iya, lihat baju dalamnya warna apa? Baju dalamnya Merah. coba angkat yang benar. Wah, putih ada abu-abu 2000 ya. Dapat 2000 dia. Wah, makanya lu jangan mata duitan. Yang merah ada. Iya. Yang kuning, iya, yang biru ada. Iya, warna abu-abu dapat 2000. Ya, 2000-nya di mobil lagi, kasih gocengnya, ada goceng. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Ini yang baju merah siap-siap cepet nih, yang baju merah nih. Ya, yang baju merah, biru gocap nih, hijau 20 nih. Ya, kalau yang kuning ini goceng juga. Ya, siap-siap ya. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Amin. Setelah 12 disebutkan oleh Dafa bulan Islam, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an minha arbatu hurum. Terdapat bulan Allah yang 4 apa? Dalam riwayat hadis dikatakan al-wahid farat wa salah satu syarat. 1 berpisah, 3 berturut-turut apa? Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Yang berpisah bulan Rajab. Alhamdulillah. Sekarang kita tanggal 5 Muharram. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, innal hasanati tuda'af. Sesungguhnya segala kebaikan yang dikerjakan di bulan Allah, Muharram termasuk bulan Allah, akan dilipat gandakan. Berarti yang merayakan milad kedua paguyuban kebun sawah, beliau semua yang beramal pada hari ini pasti dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Nah, kemudian ada amalan-amalan nih. Ada amalan yang dikerjakan di bulan Muharram, terkhusus nanti tanggal 10. Tapi kalau mau dimajuin tanggal 5, sekarang 5 Muharram Ustaz, saya mau nyantunin anak yatim, boleh apa? Boleh. Dari tanggal 1 Muharram boleh kita nyantunin anak yatim, tapi nanti tanggal 10 finalnya tuh, bagusnya tuh. Ya, tanggal 10 afdalnya yang disebut hari Asyura. Kapan? Nanti malam Jumat, hari Jumat itu tanggal 10 Muharram yang disebut oleh ulama hari Asyura. Apa aja yang dikerjakan nih oleh-oleh nih dari milad kedua paguyuban kebun sawah? Biar kita ngerjain, biar kita ngelakuin, biar kita ngamalin, biar apa? Biar sebagai amal ibadah di catatan kita. Yang pertama, kata ulama, sum diambil dari riwayat hadis ya soalnya. Yang pertama sum, berpuasa. Jadi hari Asyura semua kudu berpuasa. Dalilnya sahih muttafaqun alaih dalam kitab Ghaliyatul Mawaid karangan Al-Imam Al-Alusi Al-Husaini Al-Baghdadi, muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa? Ketika Nabi datang ke kota Madinah, fara'al Yahud, Nabi lihat orang-orang Yahudi, yasumun, mereka berpuasa. Ditanya, Yahudi, kenapa ente berpuasa hari ini? Orang Yahudi penduduk Madinah jawab, hadza yaumun azim, ini hari yang sangat agung. Anjallahu Musa wa qaumuh wa agraga Fir'aun wa qaumuh. Telah Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagai rasa syukur Nabi Musa berpuasa di hari tersebut, dan kami pun berpuasa sebagaimana puasa Nabi Musa. Wa amara bisyami, kemudian Nabi perintahkan untuk kita berpuasa. Alhamdulillah. Jadi hari Asyura nanti ini malam Jumat, hari Jumat niat, malam Jumat sahur, hari Jumat puasa. Apa?
ngikut perintah Nabi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa bedanya dengan kita? Kalau kita hanya berpuasa di hari Asyura saja. Maka beliau mengatakan, kalau Allah panjangkan umur saya akan berpuasa dan saya akan perintahkan berpuasa qablahu au ba'dahu, berpuasa sebelum hari Asyura atau setelahnya. Maka dalam kitab I'anatul Talibin atau kitab Fathul Mu'in disebutkan sebelumnya hari Tasu'a, hari ke-9 Muharram. Berarti kita sunnah berpuasa 2 hari. Kapan? Yaitu hari Asyura dan hari Tasu'a, hari Kamis sama hari Jumat. Kita ucapin insya, semua yang kompak kita ucapin insya Allah. Yang kedua, nih oleh-oleh, sholli, perbanyak sholat. Kata ulama dalam kitab I'anatul Talibin 4 rakaat, 1 rakaatnya baca surat Al-Ikhlas 51 kali. Berarti 4 rakaat 204 surat Al-Ikhlas setelah membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita lakuin di hari Asyura, Allah ampuni dosa kita selama 50 tahun. Amin. Amin ya Rabbal. Kemudian sil. Nah, yang ketiga nih. Sebenarnya ada banyak. Abisil zur aliman, ziarah orang alim, jenguk orang sakit, watahir, pakai celak, rasul yatim, usap-usap kepala anak yatim. Jangan diusap doang, dibagi duit ya. Jangan diusap, dijitak. Ini bocah Badung banget. Ubun-ubunnya ada 3 nih, Masya Allah. Dijitak lagi, kasih duit, disantunin anak yatim. Kemudian tasaddaq, bersedekah. Kemudian waktasil, mandi. Kemudian wasil alal iyal, lebihin uang belanja biasa nih. Misalnya bapak-bapak biasanya setiap hari ngasih 50.000, maka di hari Asyura bagi tuh bini 5 juta. Amin ya Rabbal. Duitnya dari mana Ustaz? Dapat arisan paguyuban. bercanda. Iya, jadi lebihin uang belanja. Kalau memang nggak lebihin uang belanja, senengin keluarga, ajak ke BKT makan kerang hijau, mampir ke rumah Ustaz Ahmad. Insya Allah, senengin keluarga. Barang siapa yang melebihkan uang belanja, nyenengin keluarga di hari Asyura, akan disenangi dan diluaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Ini hadisnya sahih. Alhamdulillah. Kulin duhra, gunting kuku. Dan yang terakhir, kul suratul Ikhlas Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kita ucapin insya. Yang saya bahas 1 saja, 2. Tadi puasa, sholat. Yang ketiga saya bahas silaturahim. Jadi silaturahim ini memang dianjurkan dari tanggal 1 Muharram atau mungkin semua hari. Tapi abdulnya masuk tahun baru Hijriah, tanggal hari Asyura itu kita sambung silaturahim. Dia ahli ibadah, dia ahli sholat, dia ahli puasa, tapi dia dia mutusin silaturahim. Kata Nabi apa? La tadkhulul jannah. Ini orang nggak bakal bisa masuk ke dalam surga. Nauzubillah min. Dia ahli surga, dia ahli sholat, dia ahli ibadah, tapi nggak nyambung silaturahim. Acu tak acu, hidup sendirian aja. Kata Nabi nggak masuk surga. Makanya kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka tahun baru Hijriah itu diambil dari hijrahnya Nabi. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dari riwayat Sayyidina Ali mengusulkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ketika Nabi hijrah, ini yang hijrah disebut kaum muhajirin, yang di Madinah disebut kaum Ansor. Ada kaum Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'ah. Apa? Dia ngomong kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Aswatul Mubashir bil Jannah, salah satu sahabat yang dijamin ahli surga. Apa kata Sayyidina Sa'ad bin Rabi'ah? Abdurrahman bin Auf, saya ini orang Ansor, penduduk Madinah, engkau muhajirin, semua hartamu ditinggalin, semua rumahmu ditinggalin. Sekarang kata Sayyidina Sa'ad, saya kasih setengah harta saya buat engkau, wahai Abdurrahman. Kemudian uzawwizuka ala zauzi, dan saya akan menikahkan sebagian daripada istri saya. Jadi saya punya istri nih 4, saya ceraiin 1, saya nikahkan buat engkau. Kira-kira orang pagayuban kebon sawit kalau ditawarin kayak gitu sama temennya, ambil apa kagak? Ambil apa enggak? Kalau ada yang nawarin mau dinikahin, misalnya orang kebun sawah punya ada istri 4, dicerain 1, dikasih sama kita, kira-kira kita ambil apa didiemin? Oh nggak ada, semua 1 semua. Makanya dari awal kan gue bilang, ini muka-muka takut sama istri. Nggak berani poligami, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Sayyidina Abdurrahman nggak mau, ditolak. Daluni ala suq, kasih tahu saya di mana pasar. Saya mau mulai bisnis, saya mau mulai berdagang, dan saya nggak mau dikasih. Nah kemudian ketika pada suatu hari orang Ansor sama orang Muhajirin ribut,
Gara-gara orang muhajirin nendang kaum ansor, gara-gara apa? Ngalangin jalan, ditendang sama dia. Kaum ansor ngadu sama teman-temannya. Di teman-temannya nih ngadu, orang muhajirin nendang noh. Akhirnya mau ada perang, mau ada argumen, mau ada saling apa? Iya, saling serang. Kalau muhajirin yang nendang nggak terima, dia panggil sama temannya. Nabi datang dengan muka yang merah, dengan muka yang marah. Hai ashabi wahai sahabatku muhajir wal ansar, engkau disebutkan di dalam Al-Quran dan saya diutus di muka bumi ini untuk apa? Untuk menyambung silaturahim, bukan memecahkan daripada tali persaudaraan. Dan saya diutus untuk menghilangkan fanatisme dari suatu golongan. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, setiap golongan pasti mementingkan golongan mereka masing-masing. Maka saya diutus untuk memecahkan daripada perpecahan, untuk menyatukan engkau wahai muhajir dan ansar. Pada saat itu juga Nabi katakan, la yadkhulul jannah man qatar rahim, nggak bakalan orang bisa masuk ke dalam surga kalau dia mutus silaturahim. Maka mudah-mudahan silaturahim kita di sini Allah berkahi kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Kemudian yang kedua, kebersamaan. Jangan pernah yang namanya kebersamaan kita nafsi-nafsi, lu gue, jangan. Nabi waktu pertama kali mindahin Hajar Aswad, kata orang-orang daripada pembesar-pembesar kaum daripada kota Mekah, siapa yang pantas untuk memindahkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka berunding, siapa besok pagi yang pertama kali masuk Masjidil Haram, maka dia yang paling berhak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Alhamdulillah, dengan izin Allah, orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Akhirnya Nabi yang paling berhak memindahin Hajar Aswad. Ketika direnovasi, Nabi nggak keras kepala, Nabi nggak egois, Nabi buka sorban, dilebarin sorbannya. Akhirnya sorban dipanggil pembesar kaum Mekah, ente suatu kaum, pemimpin suatu kaum, pegang ujung sorban saya, pegang yang satu ujung, yang satu pegang, yang satu pegang. Ayo kita bareng-bareng bawa itu Hajar Aswad ke dekat Ka'bah. Alhamdulillah. Saya mau nanya, Nabi nyontoin kebersamaan indah apa enggak? Indah apa enggak? Maka insya Allah kalau kita sama-sama bersama gotong royong, apalagi saya dengar kemarin ada yang silaturahim Ustadz Arif sama MC kita, namanya siapa nih, lupa saya. Iya, Bang Kohar nih, alhamdulillah datang ke rumah saya. Saya tanya, saya cerita, Masya Allah, ini tempat paguyuban kebun sawah, tempat yang mulia. Amin. Apa? Yang pertama, dari sebagian uang arisan tersebut disisihkan buat anak yatim. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Sampai Nabi, satu riwayat diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, disyaratkan Dalilul Falihin, Nabi sampai heran, ada wanita pengen masuk surga lebih dahulu daripada Nabi. Ini wanita pengen, bahasanya pengen duluin Nabi. Sampai Nabi tanya, ini amalannya apa ya Rob? Ini dia wanita ini amalannya apa ya Rob? Allah menjawab, ini wanita punya amalan selama dia hidup di dunia, dia merhatiin anak yatim. Alhamdulillah. Berarti hadis ini jaminannya kalau kita ini punya organisasi paguyuban kebun sawah, sebagian rizki yang kita titipkan dalam arisan, dalam silaturahim, dalam perkumpulan ini kita sisihkan buat anak yatim, berarti insya Allah ini suatu jaminan kita nanti bareng-bareng masuk surga bersama Nabi. Amin. Ana wa kafil yatim kahitunya bil jannah. Saya bersama orang yang menyantuni, yang memperhatikan, yang memberikan sebagian rizkinya kepada anaknya seperti jari telunjuk dan jari tengah begitu dekat. Ini jaminan Nabi. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Terakhir saya kasih hadiah. Nanti di hari Asyura ini disebutkan dalam kitab, Nabi Adam punya kesalahan gara-gara makan buah khuldi, dirayu sama Siti Hawa, dibuang ke dunia. Kemudian Nabi Adam baca doa. Apa doa taubatnya Nabi? Ayo, anak yatim yang tahu, Ustadz kasih duit 50.000. Ayo buruan. Lupa. Ayo buruan, ada yang tahu gak? Ya. Ini peserta paguyuban yang tahu, Ustadz kasih minyak wangi haji. Mudah-mudahan ini minyak bukan sembarang minyak. Ini minyak pengikat para janda. Ayo nih anak yatim, ada yang tahu gak? Gak ada yang tahu. Rabbana zolamna anfusana wa illam firlana lanakunanna minal.
Itu doanya. Ya Rabb, saya ini zalim sama diri saya. Kalau engkau tidak mengampuni saya dan menyayangi saya jadi orang yang merugi. Akhirnya diterima doa itu Nabi Adam pada hari Asyura. Nabi Ibrahim ketika ingin dibakar sama Namrud. Ya, gara-gara apa Nabi Ibrahim pengen dibakar? Ngancurin berhala. Ada patung yang besar, dihancurin semuanya, tapi patung yang besar enggak dihancurin. Kampaknya ditaruh tuh di patung yang besar. Namrud tanya, siapa yang punya ulah? Ibrahim. Ibrahim dipanggil, ditanya, Ibrahim, ente ngapain? Ente ngancurin nih berhala-berhala? Namrud, ente nanya, coba lu tanya nih sama patung yang gede yang ada kampaknya, mungkin dia. Kata Namrud, ente Bahlul Ibrahim, masa gua ngomong sama patung? Ya ente yang O2N, kata Nabi Ibrahim. Apaan O2N, kata Namrud? O-on. O2N, O-on. Ngapa lu sembah? Ya orangnya patung benda yang gak bisa ngomong, apalagi nolong ente. Namrud saking keselnya dikatain O2N, O-on, akhirnya pengen dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditawarkan malaikat Mikail penjaga hujan, malaikat Jibril, malaikat-malaikat penjaga angin untuk menyelamatkan. Nabi Ibrahim enggak, saya yang menyelamatkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya Allah berfirman, "Yanna kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Abi, jadilah penyelamat dan pendingin bagi Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, itu terjadi pada Asyura. Nabi Yunus dimakan ikan hiu apa ikan paus? Hiu apa paus? Apa ikan lumba-lumba? Ikan paus. Nah, Nabi Yunus gara-gara kapalnya lagi mancing, ya mancing lagi nih. Pada main judi di kapal. Ini ada nih yang pada main slot-slot. Jangan main slot, merugikan. Ya, jangan main judi, haram, nggak boleh. Akhirnya diundi, yang keluar nomornya Nabi Yunus. Nabi Yunus dibuang dari perahu. Pas dibuang dimakan ikan paus. Nabi Yunus mati apa kagak? Terus Nabi Yunus nggak mati, baca doa apa? Yang tahu Ustaz kasih 50.000. Naik dah jadi cepet. Ayo buruan. Kalian tahu, jangan lihat Google. Kalau ngeliat Google yang gede mati ketemu malaikat, menrok buka YouTube. Iya, jangan lihat Google. Doanya nggak ada yang jawab. Alhamdulillah ya Allah, duit gua selamat malam ini. Doanya la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz. Itu diselamatkan pada hari Asyura. Dan masih banyak lagi kisah para nabi yang diangkat derajatnya, diangkat penyakitnya di hari Asyura. Karena itu jangan pernah kita menyanyiakan di hari Asyura untuk kita beramal soleh. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya semua maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita doakan mudah-mudahan paguyuban Kebon Sawo ini berjalan sampai 7 keturunan kita. Amin. Dan mudah-mudahan silaturahim kita sampai masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan semua yang memberikan bagian apa yang dikeluarkan pada acara milad kedua ini, mudah-mudahan diganti dengan sebaik-baiknya pergantian oleh Allah. Rizkinya berkah, umurnya panjang, kesehatannya dijaga, penyakitnya diangkat, hutangnya lunas, dan jabatannya diangkat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya semua maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Astaghfirukum kula afik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.